Aku akan menceritakan pengalaman yang menghantui dalam hidupku, pengalaman yang membuatku terus berpikir ulang tentang batas antara dunia hidup dan dunia setelah mati. Cerita ini melibatkan sebuah mobil pengantar jenazah yang menjadi pusat segala ketakutan dan ketidakpastian yang aku alami. Namaku Dika, dan aku bekerja sebagai sopir mobil pengantar jenazah di sebuah kota kecil di Indonesia. Meskipun pekerjaan ini tidak selalu menyenangkan, aku melakukan tugas dengan penuh penghormatan dan kehormatan terhadap mereka yang telah meninggal. Namun, ada satu pengalaman yang aku tidak akan pernah lupakan, sebuah perjalanan yang mengubah pandangan hidupku selamanya. Suatu malam, ketika hujan lebat turun membasahi tanah, aku menerima panggilan darurat dari rumah sakit setempat. Mereka membutuhkan mobil pengantar jenazah dengan segera untuk mengangkut seorang pasien yang baru saja meninggal ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tanpa ragu, aku segera mempersiapkan mobil dan meluncur ke rumah sakit. Saat aku tiba di rumah sakit, suasana begitu hening dan gelap. Lampu sorot redup menerangi koridor kosong, menciptakan suasana yang suram dan menyeramkan. Aku segera dipandu ke ruang mayat di belakang rumah sakit, di mana jenazah telah disiapkan untuk perjalanan terakhirnya. Aku mengangkat peti jenazah ke dalam mobil dengan hati-hati, merasa gelisah oleh ketidaknyamanan yang menghantui ruangan tersebut. Namun, aku mengabaikan rasa takutku dan melanjutkan pekerjaanku dengan penuh tanggung jawab. Segera setelah mobil melaju meninggalkan rumah sakit, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aku merasa seperti ada seseorang yang mengawasi setiap gerakanku. Aku mencoba mengabaikan perasaan tersebut, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Namun, semakin jauh kami melaju, semakin kuat pula rasa takut itu menyelinap ke dalam pikiranku. Aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mobil, sesuatu yang tidak terlihat namun hadir di mana-mana sekitar kami. Ketika aku melirik ke spion, aku kaget melihat bayangan yang muncul dan menghilang di balik pohon-pohon di pinggir jalan. Aku merasa jantungku berdebar kencang di dadaku, dan napasku tercekat oleh rasa ketakutan yang menyelimuti diriku. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya gugup karena cuaca buruk dan suasana yang gelap. Namun, ketika mobil melintasi sebuah jembatan tua di tengah hutan, sesuatu terjadi yang membuatku merinding hingga ke tulang. Bayangan yang muncul di spion tiba-tiba muncul di kursi belakang mobil. Aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas, meskipun tidak ada siapapun di kursi belakang itu. Pikiranku melayang ke cerita-cerita yang pernah kudengar tentang roh-roh jahat yang suka menghantui mobil pengantar jenazah. Dengan gemetar, aku mencoba mengabaikan kehadiran yang tidak terlihat itu dan melanjutkan perjalanan. Namun, semakin jauh kami melaju, semakin kuat pula perasaan takut itu menghantui diriku. Tiba-tiba, lampu mobil mati dengan sendirinya, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Aku mencoba menyalakan lampu lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Aku merasa seakan-akan terperangkap di dalam mimpi buruk. Dengan kegelapan menyelimuti diriku seperti selimut yang tebal. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan lembut di jendela mobil. Hatiku berdegup kencang di dadaku, dan kulitku berbulu saat aku meraih gagang pintu dan membukanya dengan perlahan-lahan. Namun, saat aku melihat keluar, tidak ada apa-apa di sana. Hanya hutan yang gelap dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Aku merasa kehilangan akal sehat, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingku. Tanpa peringatan, mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Aku mencoba menyalakan mesin lagi, tetapi tidak ada reaksi apapun. Aku merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti diriku, dengan rasa takut yang semakin memenuhi pikiranku. Dan kemudian, aku melihatnya. Sebuah bayangan gelap muncul di depan mobil, menyibak kabut tebal yang menyelimuti jalan. Aku merasa napasku terhenti saat aku menyadari apa yang sedang aku hadapi, hantu dari dunia lain, hantu yang telah lama bersembunyi di balik tabir gelap malam. Dengan keberanian yang tersisa,
Aku memandang wajah hantu itu dengan mata yang penuh ketakutan. Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang, wajah yang pucat dan meremang, mata yang memancarkan kegelapan, dan senyum yang penuh kejahatan. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi diriku sendiri. Dengan gemetar, aku mencari-cari sesuatu di dalam mobil yang bisa membantuku melawan hantu yang mengancam hidupku. Dan kemudian, aku menemukannya. Sebuah botol air suci yang telah lama terlupakan di bagian belakang mobil. Tanpa berpikir panjang, aku meraih botol itu dan membukanya dengan cepat, memercikkan air suci ke arah hantu dengan penuh keberanian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku harus mencoba melakukan sesuatu untuk mengusir hantu itu dari kehidupanku. Dan, seperti yang aku harapkan, air suci itu memiliki efek yang luar biasa. Hantu itu menderita dalam kejutan yang tak terduga, tubuhnya berkedut dan bergoyang-goyang dalam rasa sakit yang tak terbayangkan. Aku menyaksikan dengan penuh keterkejutan saat hantu itu mulai memudar. Seperti kabut yang perlahan-lahan memudar di bawah terik matahari. Dan kemudian, tiba-tiba saja, semuanya berakhir. Hantu itu lenyap, meninggalkanku sendirian di dalam mobil yang sunyi. Aku bisa merasakan napasku kembali normal, dan hatiku dipenuhi oleh rasa lega yang tak terucapkan. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di dalam mobil itu, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, pengalaman itu akan selalu tinggal di dalam ingatanku sebagai salah satu yang paling menakutkan yang pernah aku alami dalam hidupku. Dan dari hari itu, aku selalu berpikir dua kali sebelum memilih untuk bekerja di malam hari dengan mobil pengantar jenazah. Karena meskipun aku mungkin telah melewati satu malam yang menakutkan, aku tahu bahwa dunia roh masih menyimpan begitu banyak misteri yang belum terungkap, siap untuk menghantui mereka yang berani mencoba mengeksplorasi batas antara dunia hidup dan dunia setelah mati. Aku akan bercerita tentang pengalaman yang tak terlupakan, sebuah kisah yang menghantui setiap sudut pikiranku sejak itu. Cerita ini melibatkan sebuah mobil pengantar jenazah, suatu malam yang membawa aku melintasi batas antara dunia nyata dan alam gaib yang gelap dan menakutkan. Namaku Rizal, dan aku adalah seorang sopir mobil pengantar jenazah di salah satu rumah sakit terbesar di sebuah kota kecil di Indonesia. Aku tidak pernah memikirkan pekerjaanku sebagai sesuatu yang menyeramkan, hanya sebuah profesi yang membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. Suatu malam, aku mendapat panggilan darurat dari rumah sakit untuk mengambil jenazah dari lokasi kecelakaan di pinggiran kota. Tanpa ragu, aku meluncur ke tempat kejadian untuk melakukan tugas terakhirku malam itu. Saat aku tiba di tempat kecelakaan, suasana sunyi dan suram menyelimuti jalanan yang sepi. Cahaya lampu jalan yang redup membuat segalanya terasa seperti sebuah adegan dari film horor. Aku segera mempersiapkan peti jenazah dan membawanya ke mobil, mencoba mengabaikan rasa ketidaknyamanan yang menyelimuti diriku. Perjalanan ke rumah sakit berlangsung dalam hening yang tegang. Hanya suara gemuruh mobil dan deru hujan di luar yang terdengar di malam itu. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan menyalakan radio, tetapi suasana tetap gelap dan angker. Ketika kami melaju melewati jalan-jalan yang sepi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah rasa takut menghantui pikiranku, meskipun aku tidak bisa menempatkan jari pada apa yang menyebabkannya. Aku mencoba mengusir perasaan itu, tetapi semakin jauh kami melaju, semakin kuat pula rasa ketakutan itu menyelinap ke dalam pikiranku. Saat mobil mendekati hutan yang lebat di pinggiran kota, perasaan itu mencapai puncaknya. Aku merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada imajinasi belaka. Aku mencoba menenangkan diriku dengan mengatakan bahwa aku hanya gugup karena cuaca buruk dan keadaan jalan yang terjal. Namun, ketika lampu mobil tiba-tiba padam dan mesin mati, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hening, itu satu-satunya suara yang bisa kudengar. Hening yang begitu hampa dan menakutkan.
Aku mencoba menyalakan mesin lagi, tetapi tidak ada respons. Aku merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti diriku, dengan rasa takut yang semakin memenuhi pikiranku. Ketika aku mencoba membuka pintu mobil untuk memeriksa mesin, aku merasakan suatu kehadiran yang menyeramkan di balikku. Aku menoleh ke belakang dan mendapati diriku terpaku oleh pemandangan yang menyeramkan. Di kursi belakang mobil, ada seseorang duduk dengan wajah yang terdistorsi oleh rasa sakit dan kegelapan. Tubuhnya pucat dan transparan, seperti bayangan yang datang dari alam lain. Aku merasa darah membeku di dalam tubuhku, dan napasku terhenti oleh rasa ketakutan yang menyelimuti diriku. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu terjebak di tenggorokanku. Aku ingin melarikan diri, tetapi kakiku terasa lemas dan lumpuh oleh rasa takut yang menyelubungi diriku. Aku hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak saat hantu itu menatapku dengan mata yang penuh dengan kegelapan dan penyesalan. Tiba-tiba, hantu itu mulai berbicara. Suaranya bergema di dalam kegelapan, menggetarkan hatiku dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ia memberitahuku tentang kisah tragis yang menyelimutinya dalam kehidupannya yang lampau, sebuah kisah tentang kehilangan dan keputusasaan yang tak berujung. Aku ingin melarikan diri, tetapi aku tahu bahwa aku harus mendengarkan apa yang ingin dikatakannya. Maka, dengan hati yang berdebar kencang di dadaku, aku mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Saat hantu selesai berbicara, aku merasa terharu oleh kesedihan yang menghantui dirinya. Meskipun ia mungkin telah meninggalkan dunia ini, rasa sakitnya masih hidup di dalam hatinya yang terluka. Dengan gemetar, aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan. Dan kemudian, dengan suara yang lembut dan penuh dengan kesedihan, ia memohon padaku untuk membawanya ke tempat terakhirnya, ke tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari-cari. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk membantu hantu ini menemukan kedamaian, meskipun itu berarti aku harus menghadapi ketakutan yang paling dalam hidupku. Dengan hati yang berat, aku menyetujui permintaannya, dan segera setelah itu, mobil itu tiba-tiba menyala kembali dan mesinnya mulai berputar dengan lancar. Dengan hati-hati, aku melanjutkan perjalanan, mengikuti petunjuk dari hantu yang duduk di kursi belakang. Aku bisa merasakan kehadirannya di sampingku, memberiku kekuatan dan keberanian yang aku butuhkan untuk melintasi kegelapan yang menyelimuti pikiranku. Akhirnya, kami tiba di tempat terakhirnya, sebuah pemakaman tua yang terletak di tengah hutan yang lebat. Aku membantu hantu itu turun dari mobil dan berjalan bersamanya menuju pemakaman yang sunyi. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat hantu itu berjalan menuju sebuah makam tua yang terbungkus oleh tanaman liar dan semak belukar. Dengan hati yang terenyuh, aku menyaksikan saat hantu itu menepuk-nepuk makam dengan lembut, memberi penghormatan terakhir kepada mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, hantu itu lenyap ke dalam kegelapan malam, meninggalkan aku sendirian di tengah hutan yang sunyi. Aku merasa seakan-akan sebuah beban yang besar telah terangkat dari pundakku, dan hatiku dipenuhi oleh perasaan lega yang tak terlukiskan. Dengan langkah yang ringan, aku kembali ke mobil dan melanjutkan perjalananku ke rumah sakit. Aku tahu bahwa meskipun pengalaman itu mungkin akan selalu tinggal di dalam ingatanku sebagai salah satu yang paling menakutkan yang pernah aku alami dalam hidupku, itu juga akan menjadi pengalaman yang membuka mataku tentang kehidupan di luar batas dunia nyata yang kita kenal. Dan dari hari itu, aku akan selalu mengingat bahwa kadang-kadang, kebenaran yang paling menakutkan tidak selalu terletak di dalam kegelapan yang menyelimuti dunia ini, tetapi di dalam hati yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak terucapkan. Aku akan berbagi cerita yang benar-benar mengguncang, sebuah kisah horor yang membawa aku ke dalam kedalaman ketakutan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ini adalah cerita yang berhubungan dengan pengalaman yang penuh dengan misteri dan kegelapan, yang terjadi dalam sebuah mobil pengantar jenazah di salah satu desa terpencil di Indonesia.
Namaku Adi, dan aku adalah sopir mobil pengantar jenazah di desa kecil ini. Kehidupan di desa ini biasanya tenang dan damai, tapi ada sesuatu yang tidak beres dengan sebuah jalan di luar desa. Jalan ini dikenal sebagai rute terkutuk oleh penduduk setempat karena seringkali terjadi kejadian aneh dan misterius di sepanjang jalan tersebut. Pada suatu malam yang gelap dan berawan, aku menerima panggilan darurat dari rumah sakit untuk mengambil jenazah seorang pria tua yang baru saja meninggal dunia. Meskipun cuaca buruk dan perasaan tidak enak yang menyelimuti diriku, aku segera meluncur ke rumah sakit untuk menjalankan tugas terakhirku malam itu. Ketika aku tiba di rumah sakit, suasana di sekitar terasa begitu suram dan hening. Aku segera dibawa ke ruang mayat di belakang rumah sakit, di mana jenazah pria tua tersebut telah disiapkan untuk diangkut. Aku dengan hati-hati memuat peti jenazah ke dalam mobil, merasakan sebuah kehadiran yang aneh dan menakutkan di sekitar tempat itu. Meskipun aku mencoba untuk mengusir perasaan takut itu dari pikiranku, aku merasa semakin gelisah saat mobil melaju meninggalkan rumah sakit. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di udara, tapi aku tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi. Ketika mobil memasuki rute terkutuk, suasana di sekitar semakin suram. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, dan angin malam berdesir di antara pepohonan yang rimbun di sisi jalan. Aku mencoba untuk tetap fokus pada mengemudi, tapi rasa ketakutan terus menghantui pikiranku. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di tengah jalan. Sebuah sosok bayangan yang tampaknya berdiri di pinggir jalan, menghadap ke arah mobilku. Hatiku berdegup kencang di dadaku, dan aku merasa nafasku terhenti sejenak. Aku memperlambat laju mobilku, mencoba untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang sosok itu. Namun, semakin dekat aku mendekatinya, semakin jelas aku melihatnya. Itu adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan gaun putih yang bersih dan bersinar di bawah cahaya bulan. Aku tahu ada yang tidak beres dengan sosok itu. Dia tidak tampak seperti orang hidup biasanya, tapi lebih seperti hantu yang berjalan di antara dunia yang nyata dan dunia yang gaib. Tanpa peringatan, sosok wanita itu tiba-tiba berjalan mendekati mobilku. Aku merasa bulu kudukku berdiri tegak, dan aku instingif menginjak rem dengan keras, membuat mobil berhenti mendadak. Namun, ketika aku memandang ke depan lagi, sosok wanita itu telah lenyap entah kemana. Aku menatap kosong ke arah jalan yang sepi, mencoba untuk memahami apa yang baru saja aku alami. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang mengerikan dari belakang mobil. Aku memutar kepala ke arah suara itu, dan apa yang aku lihat membuat jantungku berdegup lebih cepat. Di kursi belakang mobil, jenazah pria tua yang seharusnya aku angkut tadi telah bangkit dari peti jenazahnya. Matanya terbuka lebar, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya yang pucat. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berbicara, aku hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak saat jenazah itu mulai merangkak mendekati kursi pengemudi. Tangannya terulur ke arahku dengan gerakan yang lamban dan menakutkan. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suara itu terjebak di tenggorokanku. Aku mencoba untuk melarikan diri, tapi kakiku terasa lemas dan lumpuh oleh rasa takut yang menyelubungi diriku. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Mobil itu tiba-tiba mulai bergerak lagi, melaju dengan kecepatan tinggi di sepanjang jalan yang gelap dan suram. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya bisa duduk di kursi pengemudi, membiarkan mobil mengambil alih kendali, sementara jenazah yang hidup kembali itu masih merangkak mendekatiku. Ketika mobil melaju lebih cepat, aku bisa melihat sosok-sosok lain yang muncul di sepanjang jalan. Mereka semua tampak seperti hantu yang keluar dari bayangan, mengawasi kami dengan mata yang kosong dan hampa. Aku tahu bahwa aku harus keluar dari situasi ini secepat mungkin. Aku mencoba untuk mengingat-ingat apa yang pernah kudengar tentang cara mengusir hantu, tetapi pikiranku terlalu terganggu oleh rasa takut untuk bisa berpikir dengan jelas. Tiba-tiba, aku melihat cahaya terang yang menyilaukan di kejauhan.
Itu adalah cahaya dari sebuah kapal kecil yang terletak di sisi jalan. Tanpa berpikir panjang, aku mengarahkan mobil menuju kapal itu, berharap bahwa aku bisa menemukan perlindungan di sana. Ketika mobil memasuki halaman kapal, aku merasakan sebuah kelegaan yang besar. Aku melompat keluar dari mobil dan berlari menuju pintu masuk kapal. Sementara jenazah yang hidup kembali itu terus merangkak mendekatiku dengan gerakan yang lambat dan menakutkan. Dengan terengah-engah, aku mendorong pintu kapal itu terbuka dan masuk ke dalamnya. Aku merasa seperti aku telah menemukan perlindungan yang aman dari kegelapan yang mengancam di luar sana. Tapi ketika aku memutar kepala ke arah jalan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Di luar, mobil pengantar jenazah itu telah hilang tanpa jejak, dan di tempatnya hanya ada kabut tebal yang menyelimuti jalanan yang gelap dan sunyi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mobil itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada jenazah yang hidup kembali, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri. Apa yang aku tahu hanyalah satu hal, bahwa malam ini, aku telah melintasi batas antara dunia nyata dan alam gaib yang gelap dan menakutkan. Dan pengalaman itu akan selalu tinggal di dalam ingatanku sebagai salah satu yang paling menakutkan yang pernah aku alami dalam hidupku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berkendara di rute terkutuk. Aku belajar dari pengalaman itu bahwa ada kekuatan di luar sana yang tidak bisa kita pahami, dan bahwa dunia ini masih menyimpan begitu banyak misteri yang belum terungkap, siap untuk menghantui mereka yang berani mengeksplorasi batas antara hidup dan mati.